Mohon berikan tepuk tangan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus ya. Setiap dengan firman Tuhan katakan, Amen, Amen, Amen. Please be seated. Wow. Senang banget bisa kembali di Jakarta. Salam dari gereja-gereja yang kami layani di LA, di Vancouver, dan juga Seattle. Pastor George say hi buat banyak saudara di sini. Beliau katakan udah gak tahan, kepingin kembali untuk berfellowship dengan kita. Dan saya percaya tahun 2025 adalah tahun penuaian. Katakan amin. Jangan lupa dan saling ingatkan bahwa tahun 2025 kita akan menuai jiwa-jiwa. Katakan amin. Kita lihat 10:30 udah gak cukup. Kita akan berdoa khusus pada Jumat Agung tahun ini. Kita akan hosting the city. Kita akan buka pintu City Hall untuk kota Jakarta. Untuk melihat yang dinamakan drama musikal about Jesus. Kita akan buat nanti 3 kali kebaktian. 9.000 orang expected to come. Join communities kita. Kita akan buat, sedang mereka lagi latihan hari-hari ini. Drama musikal mengenai Yesus. Dan saya gak akan bocorkan. But by listening the song, dengan dengerin lagu-lagu saya pun di jam di mobil, saya lagi di highway di Amerika dan saya tahu bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di tahun penuaian ini. Bawa teman-teman saudara, mall sudah bilang Pak Andi taruh di billboard, taruh di Videotron, we gonna invite the city untuk merayakan Isa Al-Masih, kenaikan, kebangkitan, dan kematian Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Hari ini dan tahun ini kita juga terus sedang belajar mengenai pemuritan. Katakan pemuritan. I'm so blessed by khotbah Pastor Fandi minggu lalu mengenai compassion, belas kasihan. Amazing message dari Pastor Timmy yang mengenai kelegaan, kelepasan, mengenai cook. What a wisdom, what a revelation yang saya dengarkan dan saya diberkati sungguh. Yang diberkati berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Hari ini Pastor akan teruskan bahwa di bulan Maret ini akan terus kita akan gali mengenai relationship, mengenai hubungan. Tapi hari ini adalah respon dari seorang murid. Gimana seorang murid punya respon sebelum dia jadi pemurid, dia harus jadi murid terlebih dahulu. Bos yang baik adalah dia pernah jadi karyawan, dia pernah jadi manajer. Kalau yang langsung simsalab jadi bos biasanya sulit. Karena dia perlu jadi murid sebelum jadi pemurid. Sehingga saya berikan judul hari ini siap, yaitu ujian. Semua bilang ujian. Ada 4 pertanyaan yang tolong dijawab dengan jujur. Ini menunjukkan gimana dulu sekolah. Siapa di sini yang dulu waktu sekolah excited mengenai ujian? Yang excited angkat tangan. Saya kira ini angkat tangan, saya kira begitu ya. Oke, siapa di sini begitu masuk kelas hari ujian, tiba-tiba ngerasakan revival waktu gurunya bilang hari ini batal ujian begitu ya. Gue salah gembalain gereja nih kayaknya. Seneng. Yo, banyak kita puas pesta. What a day gitu, gak jadi ujian ya kan. Siapa di sini yang di kelasnya, yang pertanyaan ketiga yang ada yang biasanya duduk-duduk di depan yang tiba-tiba angkat tangan, Bu, saya udah siap ujian begitu. Kok dibatalin? Kenapa Bu? Begitu. Ada gak yang pernah punya orang-orang nyebelin kayak begitu? Ada saudara? Ya kan? Saudara pernah ngadepin yang seperti itu. Yang keempat, ada gak di sini yang mau bunuh mereka begitu? Because we hate exam. Tapi ketahuilah bahwa tanpa ujian gak ada kelulusan. Kita tahu, kita bisa bilang amin itu. What we still hate exam, ujian. Dan pemuritan gak bisa dipisahkan dari ujian. Bahkan Daud itu minta diuji sama Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Itu diambil dari Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku.
Saya percaya seorang murid yang sejati, dia tidak takut sama ujian, katakan amin. Malah dia tahu lewat ujian ada kenaikan kelas. Lewat ujian ada pesta kelulusan. Lewat ujian dia tahu kualitas dirinya sendiri. Banyak kita yang gak berani diuji, banyak kita gak berani lihat timbangan, naik timbangan. By the way, naik timbangan mau bahasa roh juga gak ngurangin kiloanmu gitu loh. Harus berani diambil kolesterolnya berapa, diuji. Bisa tahu keadaanmu. Nah, orang yang mau hidupnya sehat, berani diuji, berani dicek. Sehingga saya percaya disinilah hubungan yang sehat. Seorang suami istri juga begitu. Kita ngomong mengenai setiap kali anniversary, berani gak suami bilang, aku mau uji, apa kamu masih cinta sama aku? Masih happy gak sama aku? Berani uji pernikahanmu. Berani uji hatimu. Daud, dia bukannya sok-sokan, dia banyak salah. Tapi justru lewat kesalahan itu, dia bertobat. Dan dia bilang, Tuhan uji aku, selidiki batinku dan hatiku. Yang mengerti katakan amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Aku kan berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya. Bahkan Yakobus mengajarkan, memuridkan mengenai pencobaan atau ujian dari Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu masuk ke dalam pencobaan atau season of testing atau dalam musim ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Katakan amin. Ketekunan menghasilkan buah yang matang. Maka buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Siapa di sini yang mau tidak kekurangan satu apapun? Angkat tangan, ya kan? Kita mau, tapi kita menghindari ujian. Malah kita bilang, terkutuklah kalau aku diuji. Kenapa sih Tuhan aku harus lewati lembah air mata? Talk about Joseph. Yusuf buat baik, hidup kudus, malah masuk penjara. Ayub orang gak bercacat, dicobai. Kita lihat bagaimana Tuhan izinkan the season of testing. Bukan hanya buat Yusuf, bukan hanya buat Ayub, tapi buat setiap kita. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tapi bisakah kita berkata, Tuhan, suatu kebahagiaan kalau aku diuji. Karena ujian membuat aku tekun, ketekunan menghasilkan buah. Karena buahnya kita dikenal sebagai murid Kristus. Yesus waktu memuridkan pun, selain dia relevan banget, dia manusia banget. So harus tahu bahwa dia itu waktu di muka bumi ini, Yesus 100% manusia, 100% Allah. Sehingga pemuridan dia itu nyambung banget. Dia bisa tahu laparnya kita setelah 40 hari puasa. Sehingga waktu iblis bilang, hey, diuji dia, suruh rubah batu jadi roti. Wah, dia bilang, gua kepingin banget roti. 40 hari, apalagi ada baksonya di dalamnya kan. Roti bakar, wah dia udah bayangin. Karena dia sama 40 hari gak makan. Ini kita sedang dalam masa puasa teman-teman. Makan di food court pun tolong saling menghargai juga untuk komunitas yang ada di luar ya. Kita makan boleh tapi jangan mencobai mereka begitu ya. Terutama belum beduk sudah udah
buka duluan gitu ya. Tapi Tuhan Yesus waktu ngajar para muridnya, seringkali dia tuh pakai ujian. Dia sering, kalau saudara perhatikan di Alkitab, dia seringkali berkata, menurut Ngana gimana? Gitu. Menurut kamu gimana? Itu ujian loh, kata-kata ujian. Ya. Kemarin saya datang ke Pak Niko, saya bilang, Pak Niko saya pergi ke Azusa Pereira Tower, doa di sana. Pak Niko nggak nanya, cuma bilang, menurut Andi rasanya gimana? Wah itu pertanyaan jebakan saudaraku. Kalau saya jawab salah sedikit, saya bisa nggak khotbah hari ini gitu. Ya, tapi saya bilang, bukan tempatnya saya bilang, tapi hadiratnya Om. Itu sama kayak di menara doa yang ada di SICC, ada kayak di menara doa yang ada juga di Sukat Halel di Israel. Itu sama hadiratnya, bukan mengenai gedungnya. Dia bilang, exactly. Pak Niko bilang, itu yang saya rasakan, hadirat Tuhan. Nah, kita ini waktu dimuridkan, Tuhan juga punya tanya. Makanya dia tanya, menurut kamu Petrus, siapakah aku ini? Jadi kita harus siap diuji, Tuhan itu paling langsung nembak. Bayangin lagi semua lagi ngomongin, siapakah orang berkata mengenai aku ini? Oh ada yang bilang kamu lah Elisa, kamu Musa. Langsung tembak Musa. Tahu Petrus ditembak. Menurut kamu siapakah aku ini? Nah saya percaya biarlah kita, murid-murid Kristus tahun 2025 ini, lulus ujian dengan cum laude. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Banyak ujian, tapi Esther cuma ambil 3 hal. Pertama adalah ujian kalau kamu gagal. Semua bilang gagal. Manusia nggak bisa lepas dari kegagalan. Waktu kita dimuridkan, waktu kita sekolah, kita pernah gagal. Kita pernah mengambil ulangan perbaikan. Kita makanya ambil les, kita ambil belajar lebih lagi karena kita pernah gagal. Nah, dalam kehidupan ini pun Tuhan sedang memuridkan kita. Banyak kita yang salah respon, katakan salah respons, waktu kita menghadapi kegagalan. Saya pernah gagal sebagai suami, saya pernah gagal sebagai anak, saya pernah gagal sebagai hamba Tuhan. Saya ngaku ini sebagai seorang gembala di sini. Bahkan untuk saya berdiri setiap kali mau ke sini, saya tuh sering kali bilang, Tuhan gak salah ya Tuhan ya. Kok saya dipercaya kembali? Bukannya saya merasa kayak minder dan gak percaya diri, tapi memang saya tuh banyak gagal. Saya banyak salah sama Tuhan. Tapi seperti halnya Daud yang gagal berkali-kali. Tapi dia berkata, ujilah aku ya Tuhan. Cobalah aku. Bukan pastor menghalalkan kegagalan di sini. Tapi gagal jangan menghentikan mimpinya Tuhan dalam hidupmu. Banyak kita yang perkawinannya gagal, bisnisnya gagal, pelayanannya gagal. Kita pikir udahlah, emang kita boleh gagal, tapi dia tidak pernah gagal. Oh dialah Allah yang luar biasa. Petrus dan Yudas contohnya murid-murid Tuhan. Dua-duanya dengerin pengajaran yang sama. Dua-duanya dipanggil oleh Tuhan. Dua-duanya diajar oleh Yesus Kristus sendiri. Dua-duanya dapat pengurapan yang sama. Dua-duanya juga gagal. Yudas gagal dalam ujian mengenai uang. Kesetiaan. Petrus gagal dalam ketakutan, ujian ketakutan sehingga dia menyangkal Tuhan. Dua-duanya gagal. Dua-duanya serasanya udah, bahkan Petrus juga merasa minder dan tidak berani kembali. Bahkan dia kembali disuruh tunggu di Yerusalem, dia malah kembali ke kampung halaman di Galilea. Bahkan waktu Yesus menyiapkan makanan pagi, Petrus yang pertama kali tapi gak berani ngomong apa-apa. Dia merasa rejected, merasa gagal. Berapa banyak saudara yang ya waktu dibilang ayo melayani di komunitas, ayo masuk cool. Tiba-tiba iblis kibarkan bendera gagal. Kau pernah gagal, kau pernah gagal dalam kekudusan, kau pernah gagal dalam hubungan, kau pernah gagal dalam banyak hal. Respon penting bagaimana Yudas memilih. Waktu dia tahu dia salah, dia gagal. Dia udah bilang gak mungkin aku diterima. Aku cium Tuhan untuk menyerahkan dia. Aku lebih buruk dari sampah.
Itulah yang hari-hari ini iblis sedang pertontonkan di dunia. Orang-orang yang seperti terburuk sampah, terhina. Dan mereka memutuskan untuk jadi orang gagal dan bunuh diri. The spirit of suicide is real. Dengan apa? Di sini, mental attack. You are failure, kamu gagal, kamu gak bisa, kamu gak dikasihi, kamu gak diterima. Itu terus disuntikkan. Tapi saya harapkan kamu punya respon murid seperti Petrus. Memang kesalahannya besar. Tapi dia, waktu saudara bisa bayangkan di kapal itu. Tuhan bilang tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dia taat. Atau kamu gagal, tetaplah taat, katakan amin. Taat, Tuhan bilang. Mungkin kamu bilang taat, gimana taat? Aku udah gagal, taat aja. Dia tebarkan jala dan dia tarik, dia bilang, wow, seperti deja vu, seperti first love experience. Saya percaya untuk mengobati kegagalan Tuhan akan buat kamu ngalamin first love lagi. Kamu akan ngalamin rasanya diterima kembali dengan kasih yang mula-mula. Itulah yang pastor harapkan di gereja ini. Waktu kita nyembah Tuhan. Mungkin kau di kuping kiri iblis bilang kamu sampah, kamu gagal. Tapi biarlah kita mendengarkan suara Tuhan lebih dari suara iblis. Oh, engkau diterima, kau berharga. Dan Tuhan, dia berkata, Simon, do you love me more than this? Apa kau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Petrus disembuhkan. Petrus dipulihkan. If God can heal Peter, God can heal you. Katakan amin. Bahkan Peter sekarang punya Wong Heng. Peter Wong Heng ada di sini. It's a good story about Peter. Tapi yang ini gak pernah nyangkal, selalu setia. Puji Tuhan Pak Peter. Amsal 24:16. Bagi saudara yang sedang mengalami musim kegagalan. 7 kali orang benar jatuh, dia bangun lagi. Orang fasik akan roboh dalam bencana. Pesan pastor buat anak-anak muda di sini. Kalau kamu lagi gagal, kau pernah rasanya kok buat salah yang kelewatan sama orang tua, gak apa-apa, bertobat. Jangan lakukan lagi. Kalau kau gagal dalam menata keuangan hidupmu, ayo bangun lagi. Balik lagi. Bukan balik minjem lagi, tapi jadilah orang yang punya hikmat yang lebih lagi. Bangkit untuk benar-benar jadi murid Kristus yang luar biasa. Yang mau katakan amin. Yang kedua, ujian mengenai harta. Semua bilang harta. Nah ini penting karena Paulus bilang sama Timotius mengenai manusia akhir zaman. By the way, waktu Paulus bilang manusia akhir zaman, bukannya Paulus bernubuat mengenai 2025. Tapi dia melihat orang akhir zaman adalah orang-orang yang ke gereja, ke sinagog, beribadah, tapi tidak melukiskan atau tidak mengakui kekuatan Tuhan. Itu disebut manusia akhir zaman. Artinya orang yang ada di dalam sekelihatannya dia sangat agamawi, tapi nilainya, value-nya hilang banget, nyasar banget. Cinta dirinya sendiri, cinta uang, tidak hormat sama orang tua, kasar, garang. Itulah manusia akhir zaman, adalah manusia yang kita bisa di gereja, tapi kita bisa nyasar, gak punya nilai Kristus dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Dan Yesus banyak ngajarin mengenai ujian mengenai harta. Ada anak muda yang kaya. Anak muda ini bukan orang ecek-ecek, dia lulusan sekolah teologi. Ngambil bahkan mungkin punya STH, MTH, DTH, dia ikut semua Kom 100 sampai 400, dia semua, bahkan dikatakan kamu udah hafal hukum Taurat, aku hafal 10 perintah Tuhan, gold, cek semuanya, ijazahnya dia keluarin semua sama Tuhan. Aku sempurna, aku gak ada cacatnya mengetahui pengetahuan akan Tuhan. Tapi ujian Tuhan itu luar biasa. Kata Yesus kepadanya di Matius 19:21, jika engkau hendak sempurna, pergi jual segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, datanglah kemari dan ikutlah aku.
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ini kan berlainan banget ya dengan apa yang kita lihat di TikTok, di sosial media, yang betapa indahnya orang kaya. Betapa senangnya kalau aku punya triliunan, miliaran. Lihat, gak pernah khawatir, tapi firman Tuhan berkata, pergilah dia dengan sedih karena banyak hartanya. Soalnya apa sih yang Tuhan mau uji dari kita? Apakah Tuhan gak suka kita punya mobil? Tuhan gak suka kita punya rumah gedong? Tuhan gak suka kita punya harta? No. He is a father. Dia mau kamu diberkati. Dia mau kamu jadi kepala bukan ekor. Dia mau kamu bahagia. Seringkali kita waktu dengar ini, Tuhan tuh maunya apa sih? Tuhan maunya aku tergantung sama kamu ya? Melarat begitu? Enggak. Soalnya ujian yang di sini adalah seperti yang Tuhan suka ngomong, bahkan di Matius 6 dia ngomong lagi ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini seperti ujian harta, ini ujian hati, semua bilang hati. Sulit, bahkan saya bukannya membuat rasis atau tapi memang lebih sulit buat orang kaya, bahkan Yesus bilang seperti unta lebih gampang masuk ke lubang jarum. Karena semakin banyak hartanya, mau gak mau hatinya tuh nempel di situ. Nah, disitulah di gereja ini kita ada Grow Connection. Pastor Konghi will talk about this. Bahwa menjadi sukses bukan berarti harus menjadi super kaya. Karena banyak orang yang super kaya tapi justru kehilangan damai sejahtera. Saya lihat justru orang-orang yang pas-pasan, yang berani cukup. Justru saya lihat hidupnya lebih berbahagia. Bahkan seringkali ada beberapa di sini waktu sedang gak punya kerjaan, sedang sulit bayar hutang, wah rajin ke gereja. Tapi begitu dijawab, begitu bisnisnya mulai dapat promosi, mulai, Pastor sorry, saya ada pertandingan golf di hari Minggu. Saya mulai ada klien di hari Minggu. Bukannya nggak boleh. Tapi disitulah carilah dulu adalah prioritas kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saudara bisa main golf berapa sih? Masa 24 jam main golf? Kalau main golfnya pagi, datanglah ke kebaktian malam. Atau kalau mainnya siang, tee off-nya pagi-pagi ke gereja. Itulah orang yang memprioritaskan Tuhan. Jadi di mana hatimu berada? Saya punya seorang teman pengusaha kaya sekali. Tapi saya lihat dia mulai dari sales. Kebetulan dia seorang sales yang sering datang ke perusahaan saya. Dari naik Vespa. Sudah tahu dalam 20 tahun Tuhan merubah dia. Bahkan waktu perusahaan kami sedang mengalami trouble, dia secara sukarela bilang, Pak Andi, saya bantu. Tanpa minta aset, minta apa, dia bantu waktu itu. Saya bilang, gimana kamu bisa diberkati? Yang luar biasa orang ini. Dimanapun dia lagi pameran di seluruh dunia. Sabtu dia balik. Gerejanya bukan di gereja saya. Ada dia melayani satu gereja sekarang di PIK. Dia melayani di sana. Dia di seluruh dunia. Dia paksakan untuk ambil flight Sabtu pagi, Sabtu siang. Sehingga dia Minggu dia jadi diaken. Melayani di gereja. Senin atau Minggu malam dia balik lagi kadang ke Eropa atau kemana. Segitu dia, bukannya dia bilang dia kayak agamawi, tapi dia bilang kalau kehilangan ketemu sama Tuhan di hari Minggu itu ada yang hilang Pak Andi. Dan Tuhan hargai orang-orang yang seperti ini. Semakin dia cari Tuhan, semakin berkat yang mengejar dia. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pastor ingin ngomong sedikit mengenai perpuluhan, semua bilang perpuluhan. Nah, anak-anak muda hari-hari ini, kamu yang sering dengerin di pengajaran di TikTok, di mana-mana, memang perpuluhan itu bukan lagi hal yang relevan. Ini masa anugerah, kok masih hidup di perjanjian lama. Kan perpuluhan itu kan sesuatu hal yang dulu, di Taurat kita bukan orang-orang Israel.
Saudaraku, di gereja ini, yes, kita percaya perpuluhan ada di Bible. That's why kita terima perjanjian lama, perjanjian baru. Kita tetap lakukan perpuluhan. Tetapi di gereja ini, saya selalu ajar bahwa perpuluhan adalah satu kesempatan Tuhan uji hati kita. Katakan amin. Nah, kalau 10% saja kita perlu buat simposium, kita buat conference. 10%, apakah jumlah yang tepat untuk memberi? Kita ribut dan kita belak-belakan sama, dan kita menjadi orang yang hitung-hitungan sama Tuhan. That's why kamu gak pernah lulus dalam ujian soal harta. Berapa sih cukupnya buat kamu? Paulus bilang, aku mencukupkan diriku dengan kekayaan juga dengan kekurangan. Dia belajar mencukupkan dirinya. Sebab itu sebetulnya perpuluhan adalah satu ambang minimum. Kalau 10% aja. Di Amerika itu mereka big tippers. Saya tuh kaget. Kalau kasih tip di Amerika itu bisa 40% kadang-kadang. Karena apa? Mereka puas. Kalau lebih lagi kalau pelayannya itu senyum. How are you sir? You look thinner. Kamu kerusan deh. You look good. Have a good Sunday. Wah bisa dikasih 50% kadang-kadang saudaraku. Mereka senang ngambil tip. Nah kalau kita love God tapi kita hitung-hitungan memberi. Saudara bisa jawab sendiri. Makanya Tuhan pakai harta, perpuluhan. Pastor ngomong ini bukan berarti, oh pasti lagi butuh duit. Enggak. Justru, yuk uji hati kita. Apa hatimu ada di harta, atau hatimu ada di Tuhan Yesus. Rick Warren mengajarkan, dia berikan kesaksiannya. Dia hidup, setiap tahun dia naikin persentase perpuluhan. Bukan sok gaya, tapi dia belajar mendisiplinkan dirinya. Untuk tidak tergantung sama kekayaannya. Sudah tahu Rick Warren, gak perlu duit gereja. Dia bukunya aja bisa menghidupi 8 keturunannya. The number one seller, Purpose Driven Life. Itu buku yang terlaris dalam sejarah pencetakan buku, bahkan mengalahkan buku sekuler. Dia bisa hidup dengan itu. Tapi dia challenge dirinya. Tetap mobilnya mobil yang biasa. Mobil bagus, tapi mobil biasa. Dia cukupkan dirinya, dan sekarang dia cuma hidup dari 10%, dan 90% dia kasih untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia tetap diberkati. Tapi dia bilang bukan mengenai jumlah, tapi dia tahu dia sudah memenangkan ujian. Hatinya tetap buat Yesus. Katakan amin. Pastor gak bilang mengenai jumlah di sini, tapi ujilah hatimu hari ini. Yudas pernah salah dalam ujian soal harta. Waktu dia marah-marah di Yohanes 12 ayat 4-6. Yudas Iskariot, murid Yesus, yang akan menyerahkan, bilang narwastu ini pemborosan. Penyembahan itu pemborosan. 300 dinar ini harusnya bisa dikasih orang miskin. Saya senang sekali, emang ada kadang-kadang di Instagram ada masukan, Pastor kenapa gak gini. Saya percaya, biarlah kita sebagai komunitas tempat ini, Tuhan akan memberikan hikmat. Kita gak bisa lakukan semua apa yang kita lakukan. Tapi saya percaya bahwa di sini ada diakonia, kita sudah bagi pos-pos untuk orang miskin, ada pos untuk misi, ada pos juga untuk next generation, ada pos untuk pembangunan gereja-gereja terlantar dan segala macam. Saya percaya di tempat ini kita belajar untuk menata keuangan sesuai dengan balance yang ada. Tapi banyak orang seringkali gagal melihat rencana Tuhan. Karena dia mau menggurui Tuhan dalam ujian mengenai harta. Karena Yesus pun diuji dari Matius 4 ayat 8-10. Yesus pun diuji, sembahlah aku kata iblis, aku berikan semua harta ini. Kalau Yesus pun diuji, saya harapkan kita pun siap diuji mengenai harta. Dan kita menang. Hati pastor, doa pastor, kamu diberkati di dunia, tapi kamu juga masuk surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir, 1 menit. Ujian kepercayaan, semua bilang kepercayaan. Seringkali Tuhan izinkan badai, supaya kita tetap percaya. Yesus ada di kapal, tidur, murid-muridnya ketakutan. Markus 4 ayat 40. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ngana gak percaya, kenapa? Hari-hari ini mungkin kau sedang mengalami hal badai seperti ini.
badai rumah tangga, badai, dan sulit sekali. Tapi bisakah engkau melihat ini bukan sebagai kamu dikutuk, kamu dibenci, tapi ini adalah season of testing. Berbahagialah kamu sedang masuk dalam season musim badai. Karena Tuhan buat engkau terbang seperti Raja Wali. Lebih tinggi dari badai, lebih tinggi dari gunung, lebih tinggi dari gelombang. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang tinggi lebih dari semuanya. Jadi jangan takut sama badainya. Karena Raja Wali suka, karena badai membuat dia terbang lebih jauh dari kekuatan sayapnya. Dan dalam musim badai ini, jangan lihat badainya, tapi lihat Yesus. Ujian kepercayaan ini emang kita gampang ngomong, I believe in you, aku percaya kepadamu. Tetapi mempercayakan diri kita ini lebih susah. Kalau percaya mungkin gampang, tapi can you trust your life? Mempercayakan masa depanmu, mempercayakan hubunganmu, mempercayakan kesehatanmu. Banyak orang seringkali, tadi saya berdoa buat kakak yang di sana. Tuhan gak bisa kasih di tangan kalau kamu pegangin yang ini. Ada kuasa waktu let go. Let go, kok tangannya kosong, Tuhan bisa kasih benih yang baru. Jangan khawatir. Badai selama Tuhan ada di dalam. Tuhan uji mereka dengan 5 roti 2 ikan. Kamu tahu kamu buka saldo cuman segini. Liability, kewajiban kamu bayar harus segini. Itu kayak Filipus lihat, cuma 5 roti 2 ikan, 5.000 pria lapar. Tapi Tuhan bilang di Yohanes 6 ayat 5, ketika Yesus mengangkat matanya, melihat banyak orang banyak datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita membeli roti, supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk menguji dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Pastor berdoa supaya kamu tahu apa yang Tuhan akan lakukan. Mungkin hari ini kamu cuma punya 5 roti 2 ikan. Ujian yang gak mudah. Tapi Filipus tahu apa yang Tuhan kerjakan. Biarlah dalam ujian ini kamu makin dekat sama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Soalnya apa yang Pastor mau sih dari message ini. Supaya jemaat Grow Community punya gaya hidup tahan uji. Semua bilang gaya hidup tahan uji. Jangan cuma belajar kalau mau ujian. Tapi belajarlah setiap hari. Orang yang menjadi pelajar atau murid setiap hari, gak takut sama ujian. Kapanpun ujian, dia siap. Ujian yang paling di atas ujian nanti adalah hari penghakiman. Di mana Tuhan akan uji. Kamu masuk, lulus, atau kamu gagal. Dan semua orang sedang bilang, kapan kedatangan Tuhan? Dan daripada kamu ribut kapan hari ulangannya, siapkan dirimu setiap hari. Jadilah orang Kristen yang setiap hari siap. Tuhan mau datang 2 Maret 2024 jam 10 malam, aku siap Tuhan. Tuhan mau datang 2033, aku siap. Tuhan mau datang 2077, 2100, aku siap. Jadilah orang yang punya gaya hidup tahan uji. Punyalah orang yang seperti Matius 25-21 yang dipercayakan dengan talenta. 5, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saya harapkan saudara tahan uji. Dan dikatakan, masuk hai hambaku yang baik dan setia. Maleakhi 3 ayat 1-4. Saya tutup dengan ini. Ia menyuruh utusannya datang, mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Dengan mendadak, katakan mendadak. Ujian itu mendadak itu mengerikan. Tapi kalau kamu siap, mendadak itu kamu siap. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapa yang dapat tahan akan hari ujian atau hari kedatangannya? Siapakah yang dapat berdiri apabila dia menampakkan diri? Sebab ia seperti, Tuhan akan datang seperti tukang pemenuh logam. Seperti sabun tukang penatu. Dia duduk
Seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan, menguji. Mentahirkan perak, dia mentahirkan hamba-hamba Tuhan. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar. Ini loh, Pastor mau kenapa penjaga hidup taman uji. Supaya kalian mempersembahkan korban yang benar. Kepada Tuhan, maka persembahan Yehuda Yerusalem kembali menyenangkan hati Tuhan. Seperti dahulu kala, setahun yang sudah. Come on, berikan tepuk tangan. So jangan takut sama uji, karena ujian adalah membuat kamu menyenangkan hatinya Tuhan. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, kasihimu, hanya itu kerinduanku. Mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, kasihimu, hanya itu kerinduanku. Semua mata tertutup, siapa yang mau responi hari ini? Kalau kau sedang mengalami ujian kegagalan, kau sedang mengalami ujian dalam hal harta, dan ujian dalam badai. Kalau kau saat ini sedang mengalami itu, beranikan dirimu, angkat tangan. Pastor ingin berdoa buat engkau saat ini. 1, 2, 3, banyak di tempat ini, di sebelah sini. Pastor berdoa supaya engkau menjadi orang yang tahan uji. Biar izinkan Tuhan duduk memurnikan seperti memurnikan perak. Panas memang, tapi kamu naik karatnya, kamu naik kualitasnya. Bertahan ya nak, bertahan dalam season ini. Karena nanti justru kamu lihat adalah kamu menyenangkan Tuhan. Aku berdoa saat ini, jangan angkat apinya, tapi perkuat mereka Tuhan. Perkuat iman mereka, perkuat cinta mereka. Nanti waktu berkat di tanganmu, cuman satu, kamu mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena Roh Kudus. Kebawaan berikan tepuk tangan bagi nama.